Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Dan ini adalah video lanjutan dari beberapa video sebelumnya. Selamat datang di channel Dani Mubarok, sebuah channel yang membahas tentang bisnis, inspirasi, usaha, dan tips untuk Anda semuanya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang untuk mendukung channel saya. Kawan-kawan, jadi saya sedang membahas di eco racing, bisnis eco racing. Nanti ke depan saya akan bahas bisnis yang lain. Nah, begini ya kawan-kawan, satu kondisi di mana sejujurnya saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ada sebagian member yang merasa dirinya ditinggalkan oleh leader. Coba acungkan tangan, siapa yang di antara kawan-kawan yang merasa ketika sudah join kemudian ditinggalkan oleh leader, leadernya menghilang, diminta bantuan juga nggak ada, diminta bantuan buat presentasi nggak ada, siapa? Silakan. Ya, ternyata banyak sekali kawan-kawan. Ada yang sudah menjadi stokis misalkan, dengan 41 juta tiba-tiba leadernya tidak memperhatikan lagi, susah dihubungi dan sebagainya. Ini adalah satu kendala kawan-kawan. Tidak semuanya bisnis ini berjalan lancar ya. Jadi penjelasannya, saya merasakan ketika sudah join, awal sebelum join kita dibujuk sedemikian rupa kan, diajak untuk bergabung di eco racing dengan membeli produk sebetulnya 1,6 juta, 1,5 juta ya untuk saat itu. Dan setelah join, akhirnya leader kita ini perlahan mulai menghilang atau tidak fokus lagi gitu membina kita, malahan dia akhirnya pergi meninggalkan kita, begitu kan. Ini satu kenyataan kawan-kawan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapakah leader itu? Menurut pemahaman saya, leader itu adalah member. Jadi ketika kawan-kawan sudah menjadi member, otomatis kawan adalah leader, pemimpin. Bagi siapa? Bagi orang yang ada di bawahnya, begitu. Walaupun kita hanya punya 2 orang, maka ini adalah leader, begitu. Nah, tapi yang kejadiannya adalah leader itu maksud di sini adalah orang yang mengajak yang paling atas, yang sudah berhasil biasanya. Nah, kenapa ini terjadi kawan-kawan? Ada beberapa faktor yang akan saya kemukakan. Saya sangat real, jujur, ini bisnis tidak serta-merta semuanya berjalan baik, mendapatkan bonus, enak-enak, tidak ya. Kita penuh perjuangan sebetulnya. Dan ini menjadi inspirasi, silakan. Saya akan ngomong sejujurnya begitu. Nah, baik kawan-kawan. Jadi begini ya. Ini kan bisnis tim, bisnis jaringan. Artinya tidak bisa kawan-kawan setelah join kemudian sendirian begitu bergerak. Kita butuh tim ya. Tim ini biasanya ada leadernya, ada pemimpinnya, ada orang yang menguasai produk, yang menguasai sistem, mengadakan pertemuan. Makanya saya sarankan kepada kawan-kawan yang mau join di eco racing, biasanya harus di tempat yang leadernya itu dekat satu wilayah. Supaya apa? Supaya kita bisa meeting point, bisa mempelajari bisnis, bisa berkumpul, ngopi-ngopi. Jadi supaya suhu buat kita semangatnya sama. Kalau berjauhan sangat susah kawan-kawan. Membernya misalkan orang Sumatera, Kalimantan, kita diamnya di Jawa Barat misalkan. Itu kesulitan nanti kita buat komunikasi, buat bertemu dan sebagainya. Nah, kenapa leader ini atau orang yang dianggap leader yang telah mengajak kita mungkin beberapa langkah jalurnya ke atas, kita ini tidak lagi konsisten membina kita. Ini ada beberapa faktor kawan-kawan. Yang pertama, ini hanya pendapat pribadi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa mewakili kita kawan-kawan yang merasa sedang down gitu ya. Jadi yang pertama, leader ini biasanya dia upgrade kawan-kawan. Jadi misalkan ini leader ya. Ini leader. Sistemnya kan hanya 2. Yang A dan yang B begitu kan. Nah, tapi kebanyakan leader kita itu upgrade. Artinya kakinya semakin banyak di sini. Terus hingga 31 kaki. Artinya dia menjadi stokis maksimal seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah mengajak kita, si A ini, dan dirasa si A ini mandek, nggak bisa bergerak dan sebagainya, maka dia meninggalkan.
meninggalkan si A kemudian pindah ke yang C nih, yang kira-kira lebih prospek begitu. Itu banyak kejadian kawan-kawan. Akhirnya si A terbengkalai, dia diam sendiri, menyepi tanpa support, bingung sendirian. Padahal dia sudah join. Nah, leader ini biasanya mencari yang lain begitu, di sini, dan dia akan mencari jaringan yang hidup, yang berpotensi. Mungkin yang C ini dia akan bantu begitu, sehingga dia melupakan yang ini. Itu sangat nyata kawan-kawan. Eco-racing seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Nah, ini silakan kawan-kawan yang memiliki solusi dari permasalahan ini. Mungkin karena banyak faktor ya, leadernya jauh, ataupun leadernya sibuk dengan jaringan yang lain, atau ya tadi karena melihat kitanya mandek, jadi selesai urusan. Maka kawan-kawan jika punya solusi silakan ketik di komen bagaimana jika menghadapi kondisi seperti ini ya. Baik, saya akan memberikan solusi, mungkin ini bisa bermanfaat. Solusi pertama adalah yang saya sudah viralkan video sebelumnya. Leader ini membuka akun kemudian menganalisis ke bawah. Siapa yang mandek? Dari atas, jaringan mana yang mandek ke bawahnya? Kemudian mulailah dikomunikasikan lagi, ditanya lagi, Pak, Ibu, kenapa sekarang sudah nggak berjalan lagi eco-racingnya? Coba ditanya begitu. Nah, setelah ditanya, maka salah satu caranya adalah RO atau FO berjamaah, patungan. Mungkin saja member ini sudah tidak bisa bergerak karena dia nggak bisa ngomong, ngejelasin produk, dia nggak bisa jualan, dia bingung harus gimana. Maka dengan patungan, siapapun pasti bisa kawan-kawan. Yang penting patungan ini satu garis yang banyak, sehingga disimpan di paling bawah, semua dapat poin. Kalau memang FO tidak bisa, maka bisa gunakan RO saja begitu. Nanti saya akan jelaskan di video yang khusus bagaimana patungan untuk FO, sehingga semua bisa bergerak, semua bisa mendapatkan poin. Itu. Kemudian yang kedua solusinya adalah kira-kira bagaimana ya? Loncati saja leader ini gitu. Kemudian kita loncati ini, kemudian kita minta leader yang paling atas untuk membantu kita begitu. Tetap kita harus ada dalam posisi pembinaan begitu ya. Nah, jika ini sudah berjalan, sudah dirasa sudah bisa mandiri, maka kawan sudah bisa menjadi leader di sini. Begitu. Ya. Memang solusinya ya tergantung situasinya bagaimana begitu. Yang jelas saya berpesan kepada semua leader eco-racing dimanapun, ketika kita mengajak seseorang yang sudah join, maka itu tanggung jawab kita untuk membina mereka. Jangan sampai member yang sudah join kita tinggalkan dan kita mencari member yang lain. Kasihan member yang sudah join, kasihan yang sudah dia sudah mendukung kita begitu. Nah, itu barangkali kawan-kawan video kali ini, dan video selanjutnya saya akan berikan informasi mengenai eco-racing, tips-tipsnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.